Orang masa kini menggunakan cukup banyak perangkat elektronik, mulai dari smartphone, TV, kulkas, mesin cuci, hingga kipas angin. Perangkat-perangkat elektronik tersebut memiliki umur operasional. Smartphone misalnya, rata-rata hanya 26 bulan masa pakai. Setelah 26 bulan, smartphone biasanya akan menjadi sampah elektronik yang jika tidak diolah dengan benar bisa membahayakan lingkungan. Rolf Widmer dalam jurnal berjudul Global Perspective on E-Waste menyatakan bahwa setiap tahun Cina menghasilkan 4 juta unit sampah PC. Sementara itu di seluruh dunia antara 1994 hingga 2003 dihasilkan 500 juta unit sampah PC. Limbah-limbah yang dihasilkan sampah elektronik mengotori lingkungan. Di seluruh dunia, kandungan logam berat yang ada di tempat pembuangan 40% berasal dari sampah elektronik. Paul Goodman dalam jurnal berjudul Current and Future Uses of Gold in Electronics menyatakan bahwa dalam perangkat elektronik, unsur logam emas digunakan sebagai bahan electroplating atau proses pelapisan logam. Fungsi ini terutama digunakan pada bagian konektor dan kontak pada papan sirkuit suatu perangkat elektronik. Hal ini dilakukan karena emas merupakan konduktor elektrik yang baik, terutama bagi perangkat bertegangan rendah dan arus rendah. Selain itu, pemanfaatan emas pada perangkat elektronik dilakukan terutama karena emas memiliki daya tahan yang kuat terhadap karat atau korosi. Berapa banyak kandungan emas dalam ponsel yang kita genggam sehari-hari? Untuk mendapatkan angka pasti memang begitu relatif. Dalam laporan Wired, 1 unit ponsel rata-rata diperkirakan mengandung 0,2 gram emas. Pada ponsel, emas umumnya terkandung dalam kartu SIM, papan logic, dan komponen-komponen yang ada di balik layar LCD. Sementara itu, World Gold Council, sebagaimana diberitakan Business Insider, menyatakan bahwa kandungan emas dalam ponsel berbeda dibandingkan angka yang dipaparkan Wired. Dalam 1 unit ponsel, World Gold Council menyatakan terdapat 50 mg emas. HG Luken menyatakan bahwa terdapat 300 hingga 350 gram emas untuk per ton ponsel. Selain itu, terdapat 200 hingga 250 gram emas di setiap 1 ton papan sirkuit komputer. Emas dalam perangkat elektronik mesti ditambang untuk dapat diperoleh. Tentu, menambang emas di perangkat elektronik berbeda dibandingkan dengan menambang emas di pertambangan seperti yang dilakukan oleh Freeport di Papua. Dalam Instructables, layanan How To di dunia maya, setidaknya dibutuhkan 2 bahan kimia untuk mengekstraksi emas di perangkat elektronik. Kedua bahan itu antara lain asam klorida, yang umumnya terdapat dalam cairan pembersih, dan hidrogen peroksid, yang umumnya ditemukan pada cairan antiseptik. Bahan kimia ini digunakan selepas memilah-milah menjadi bagian kecil dari perangkat elektronik yang hendak dilucuti emasnya. Joseph Lloyd Murchison, sosok yang memperoleh uang sekitar $1.600 atas pekerjaannya menambang emas di perangkat elektronik selama 3 bulan, menyatakan bahwa menambang emas di perangkat elektronik itu mudah.